Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita juga tetap memulai perkuliahan seperti biasa. Ada pemakalah yang di depan kita yang siap mempresentasikan makalahnya tentang filsafat. Jika dikaitkan dengan Pancasila, mereka akan berbicara tentang apa sih sebenarnya filsafat dalam konteks Pancasila. Untuk itu, kita harapkan pemakalah bisa menyampaikan dengan baik, memberikan pemaparan dengan baik, sehingga kita semua bisa memahami materi ini dengan sempurna. Kepada pemakalah, kita berikan waktu 5 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatan wa salaman ala Rasulillah ajma'in. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan sempat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Salam dan salam kita aturkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Sosana Nikmat Ginting yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusi kami pada pagi hari ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah mau berdiskusi dengan kami. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Sebelumnya saya Saleh Ramadi sebagai moderator ketiga sekaligus pemateri ketiga. Dan di samping saya ada Ersa Belia sebagai pemateri pertama dan Rini Sinam sebagai pemateri kedua. Kepada saudari kami persilahkan. Baiklah, langsung saja. Pengertian filsafat secara umum adalah suatu kebijaksanaan hidup atau filosofia untuk memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah. Filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode, dan sistem. Namun filsafat berbeda dari ilmu-ilmu pengetahuan kehidupan lainnya oleh karena memiliki objek tersendiri yang sangat luas. Pengertian filsafat menurut para ahli memiliki perbedaan dalam mendefinisikan filsafat yang disebutkan oleh perbedaan konotasi filsafat dan keyakinan hidup yang dianut mereka. Perbedaan pendapat itu juga dikarenakan perkembangan filsafat itu sendiri, sehingga akhirnya menyebabkan beberapa ilmu pengetahuan memisahkan diri dari ilmu filsafat. Berikut beberapa pengertian filsafat menurut para ahli yang memiliki pengertian jauh lebih luas dibandingkan dengan pengertian menurut bahasa. Menurut filsafat, ini adalah tidaklah lain dari pengetahuan tentang segala yang ada. Menurut Al-Farabi, filsafat itu ialah ilmu pengetahuan tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Menurut Thomas Hobbes, filsafat ialah ilmu pengetahuan yang menerangkan perhubungan hasil dan sebab atau sebab dari hasilnya, dan oleh karena itu senantiasa adalah suatu perubahan. Menurut Montenegoro, filsafat menelaah hal-hal yang dijadikan objek dari sumber intinya. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri kedua. Para saudari silakan. Pancasila sebagai sistem filsafat. Ada beberapa alasan mengapa Pancasila disebut sebagai sistem filsafat. Yang pertama yaitu dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Filsofit daripada Indonesia Merdeka. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh keanekaragaman Indonesia. Hal perenungan itu semula dimaksud untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai welcome home. Artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara. Pancasila sebagai sistem filsafat karena merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya,
Sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan utuh yang saling terkait dan saling berhubungan secara koheren. Contoh Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus mendasari seluruh peraturan undang-undangan yang berlaku. Contoh konkretnya yaitu 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Pasal 3 ayat A berbunyi mewujudkan dan memelihara tataan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai ketuhanan yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan. Undang-undang tersebut memuat sila pertama dan sila kedua yang mendasari semangat pelaksanaan untuk menolak segala bentuk pornografi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan martabat kemanusiaan. Yang kedua yaitu tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama. Dan yang ketiga yaitu tidak merendahkan atau mencemukan agama maupun pemeluk agama lain. Pengaplikasian Pancasila sebagai sistem filsafat. Di antaranya ialah menciptakan keadilan dengan tidak membeda-bedakan ketika hendak berteman atau bergaul dan saling membantu satu sama lain antar mahasiswa. Kedua, mencintai dan melestarikan warisan dan juga budaya Indonesia dengan belajar dari menerapkannya di kehidupan sehari-hari terutama di kampus. Menanamkan sikap adil antara sesama manusia, menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menjalankan kewajiban masing-masing dan menghargai hak orang lain. Menaati dan mematuhi peraturan yang terdapat di sila-sila Pancasila. Dan juga kita harus mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi sehingga terciptanya rasa keadilan di diri pada mahasiswa dan di lingkungan sekitar kampus. Sekian presentasi makalah kami. Pada teman-teman yang ingin bertanya, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahri, saya perwakilan dari kelompok 1. Menurut pemakalah, bagaimana usaha kita untuk tetap menegakkan Pancasila sebagai filsafat? Coba jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prameswari Tulungali dari perwakilan kelompok 4. Saya mau bertanya kepada pemakalah. Menurut pemakalah, apa sih yang menjadi bukti Pancasila sebagai sistem filsafat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tija Ilami, perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaan saya adalah, menurut pemakalah, jelaskan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk tetap menegakkan Pancasila sebagai falsafah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada teman-teman yang sudah bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Muhammad Al-Ghifari. Yang pertanyaannya, bagaimana usaha kita untuk tetap menegakkan Pancasila sebagai filsafat? Usaha kita ialah dengan selalu menjadikan Pancasila sebuah dasar setiap apa yang kita akan lakukan sehingga tujuan bersama dapat tercapai secara maksimal. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Prameswari. Yang pertanyaannya, apa yang menjadi bukti Pancasila sebagai sistem filsafat? Jawabannya, Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena Pancasila mengandung pemikiran sendiri negara yang dituangkan dalam suatu sistem yang merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila yang saling berhubungan dan digunakan sebagai pedoman ataupun pandangan hidup bangsa dalam berbangsa dan bernegara. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Puja. Pertanyaannya,
Indonesia dan bernegara. Usaha kita untuk tetap menegakkan Pancasila sebagai filsafat, yaitu dengan selalu menjadikan Pancasila sebagai dasar setiap apa yang akan kita lakukan, sehingga tujuan bersama dapat tercapai secara maksimal. Baik, cukup sekian presentasi kami pada pertemuan kali ini. Bila ada kata-kata salah, kami minta maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perlu kita pahami, ketika kita berbicara filsafat, maka yang dibutuhkan adalah akal nalar, akal kita sebagai mahasiswa. Dalam konteks Pancasila, maka kita dituntut untuk menggunakan akal pikir kita sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Apalah ta'qilun? Apakah engkau tidak pernah berpikir? Berpikir bagaimana? Berpikir dalam konteks kenegaraan. Bahwa Indonesia ini didirikan oleh paning pader kita terdiri dari berbagai macam suku, bermacam agama, bermacam bahasa. Oleh karena itu maka berbagai kepentingan dalam konteks berbangsa dan bernegara harus bisa diakomodir dengan baik, harus bisa dimanage dengan baik, sehingga tidak terjadi konflik internal, konflik sara, konflik suku. Oleh karena itu harus ada solusi untuk menjawab perbedaan-perbedaan. Dalam konteks berbangsa, filsafat Pancasila, maka solusinya adalah melahirkan sebuah aturan dasar dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai cara pandang kita bangsa Indonesia. Sehingga siapapun yang keluar dari Pancasila, maka sesungguhnya dia sudah keluar dari nilai-nilai filsafat kebenaran sendiri. Karena dasar filsafat itu adalah Pancasila. Kalau ada orang yang membenturkan agama satu dengan agama yang lain, yakinlah bahwa dia bukan orang yang berpancasila. Karena Pancasila itu adalah menghormati agama satu dengan agama yang lain, mengedepankan toleransi, bukan berarti kita melakukan ajaran agama yang tidak. Itulah filsafat. Karena filsafat itulah maka paning pader kita ini berhasil memerdekakan bangsa ini. Bayangkan jika dulu berbagai macam agama, berbagai macam suku saling ngotot-ngototan bahwa lambangnya harus begini, bahwa aturannya harus sesuai dengan agama saya. Yang terjadi adalah kemerdekaan itu tidak akan pernah kita rasakan saat ini. Maka kalau ada yang menggugat Pancasila hari ini dengan atas nama ideologi agama, maka yakinlah itu adalah ingin menghancurkan NKRI yang sudah tertata dengan baik di negara kita ini. Pancasila memiliki filsafat mencari kebenaran di tengah-tengah kemajemukan. Demikian. Dan termasuk bagi mereka-mereka yang juga nanti mendengar diskusi kita ini, sehingga mereka paham bahwa Pancasila adalah bagian dari upaya paning pader kita mencari kebenaran di dalam berbangsa dan bernegara. Bila itu saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.